Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nadif Adet Mazen dari program studi D3 Manajemen Informatika Politeknik Negeri Malang, Kampus Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah jaringan komputer mengenai desain topologi jaringan. Baik, langsung saja pada slide yang pertama, yaitu pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hubungan fisik antara setiap anggota, link, node, dan sebagainya dari sebuah jaringan komputer. Setiap node dapat berupa modem, hub, bridge, ataupun sebuah komputer. Dalam sebuah jaringan komputer biasanya memiliki satu atau lebih koneksi atau links dengan node lainnya. Pemetaan dari hubungan antara setiap node dalam jaringan komputer inilah yang menghasilkan sebuah topologi jaringan. Topologi jaringan biasanya didefinisikan sebagai desain jaringan dan komputer yang akan dibangun. Topologi jaringan terbagi menjadi physical design dan logical design. Physical design mengacu pada desain fisik dan jaringan termasuk perangkat, kabel, lokasi, dan instalasi jaringan. Sedangkan logical design adalah sejumlah data yang akan diteruskan dalam jaringan sesuai dengan desain fisiknya. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang akan dibangun dalam suatu jaringan komputer, yaitu bus topologi, ring topologi, mesh topologi, star topologi, dan tree topologi. Topologi jaringan merupakan esensi dari jaringan komputer. Jaringan yang efisien hanya bisa dibangun berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenal topologi. Lanjut yang ketiga, jenis-jenis topologi jaringan. Baik, yang pertama topologi fisik atau physical topology. Topologi fisik yaitu yang menunjukkan secara fisik tata letak atau kedudukan setiap komputer atau device yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi. Topologi fisik dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama point to point, yang kedua bus, yang ketiga star, yang keempat ring, yang kelima mesh, dan yang terakhir yang keenam tree topologi. Baik, topologi yang pertama yaitu point to point. Topologi point to point merupakan topologi yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua node berbeda. Berikut contoh topologi point to point. Point to point topologi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah yang permanen, merupakan koneksi point to point di mana dua buah node terkoneksi secara permanen. Yang kedua, switched, merupakan koneksi point to point yang menerapkan teknologi penukaran sirkuit atau circuit switching sehingga koneksi antara setiap node menjadi dinamis. Koneksi dinamis ini memungkinkan node memutuskan koneksi apabila tidak dibutuhkan lagi hubungan antara kedua node tersebut atau teknologi telepon saat ini. Lanjut yang kedua, topologi bus. Dalam topologi bus, semua workstation terhubung satu sama lain seperti satu baris disebut topologi bus. Dalam jaringan ini tidak ada node pusat lain yang memiliki backbone yang merupakan pengendali topologi bus. Semua data yang berjalan melalui jaringan ditransmisikan melalui media transmisi umum yang dikenal dengan bus atau backbone. Topologi bus menggunakan kabel untuk menghubungkan keseluruhan jaringan. Setiap node yang ada pada jaringan akan dikoneksikan menggunakan sebuah konektor pada kabel tersebut dan setiap sinyal atau pesan akan dikirimkan melalui kabel tersebut. Kedua ujung kabel dilengkapi terminator untuk mencegah pesan yang dikirimkan dipancarkan berulang kali. Sebuah node yang ingin melakukan komunikasi dengan node lainnya pada jaringan akan mengirimkan pesan secara broadcast melalui kabel yang kemudian akan diterima oleh semua node yang ada pada jaringan tersebut. Jika IP address dan MAC address dari tujuan pengiriman pesan sama dengan node, maka pesan akan diproses oleh node tersebut. Tetapi jika tidak cocok, maka node akan mengabaikan dan tidak memproses pesan tersebut. Berikut contoh topologi bus.
Kelebihan dari topologi bus itu sendiri, yang pertama, topologi yang sederhana dan sangat mudah untuk mengatur dan menerapkan. Yang kedua, kabel yang digunakan untuk menghubungkan setiap noda berjumlah sedikit. Yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk melakukan penyusunan kabel dengan topologi ini relatif murah. Dan yang terakhir, yang keempat, jika satu stasiun topologi gagal, itu tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Baik, untuk kelemahan topologi bus ini sendiri, yaitu yang pertama, tidak berguna untuk jaringan dengan lalu lintas yang padat karena akan memperlambat bus. Yang kedua, jika kabel utama workstation putus, maka berdampak pada seluruh jaringan topologi bus. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat salah satu node yang rusak. Dan yang terakhir, yang keempat, tingkat keamanan topologi bus sangat rendah karena pengiriman data dilakukan oleh semua workstation. Baik, topologi yang ketiga ialah topologi star. Topologi star atau kita sering menyebutnya topologi bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar node klien. Topologi star merupakan topologi yang sering digunakan untuk instalasi jaringan pada umumnya. Contoh topologi star bisa dilihat di sini terdapat satu switch, satu server, dan 4 PC, yang mana bentuknya menyerupai bintang atau star. Dalam topologi jaringan star, salah satu sentral dibuat sebagai sentral pusat. Sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana sehingga sistem menjadi lebih ekonomis. Tetapi, beban yang dipikul sentral pusat cukup berat. Dengan demikian, kemungkinan tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral lebih besar. Baik, untuk kelebihan dari topologi star itu sendiri, yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik dan bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi. Yang kedua, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit dan mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Dan yang keempat, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Yang kelima, mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses. Untuk kelemahan topologi star itu sendiri ialah jika switch atau hub titik pusat rusak, maka seluruh jaringannya akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Yang ketiga, jika port dalam hub atau switch salah satu rusak, maka tidak dapat dipergunakan. Bahkan dalam jangka panjang yang akan merusak port-port yang lain. Yang keempat, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel. Dan yang terakhir, yang kelima, memakan biaya yang cukup banyak. Jenis topologi yang keempat yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan antara PC dengan PC yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan LAN card yang tersedia dalam PC. Ini merupakan contoh topologi ring. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Dalam sistem ini, setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Dengan demikian, kemampuan melakukan switching ke berbagai arah sentral. Kelebihan topologi ring yaitu yang pertama, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Yang kedua, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan kiri atau kanan dari server. Yang ketiga, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Semua klien dianggap sama karena berada dalam satu jalur backbone.
Sedangkan kelemahan untuk topologi ring ini yaitu yang pertama, apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang dan tingkat keamanan yang kurang. Yang keempat, troubleshooting yang sulit untuk ditangani, jaringan bersifat kaku dan tidak dapat dikembangkan untuk kedepannya. Topologi selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh atau sering disebut dengan topologi acak menggunakan konsep rute yang berbeda dari topologi lainnya. Pesan yang dikirimkan pada topologi ini bisa melewati beberapa jalur yang mungkin dari sumber sampai tujuan. Topologi ini juga digunakan pada Wide Area Network atau WAN yang kita kenal sebagai internet. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, maka akan sulit untuk dikendalikan. Memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka suatu stasiun dapat mencari link yang lainnya. Seperti yang bisa dilihat contoh topologi mesh, yang mana pada switch saling terhubung satu sama lain, seperti itu. Untuk kelebihan topologi mesh itu sendiri, yang pertama yaitu mudah dalam menangani kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam jaringan atau fault tolerance yang tinggi. Yang kedua, relatif mudah untuk melakukan pencarian terhadap node yang mengalami kegagalan. Yang ketiga, bandwidth yang cukup lebar, teknik security yang baik pada topologi ini. Yang keempat, mempunyai jalur cadangan untuk dilewati beberapa paket data. Kelemahan pada topologi mesh ini adalah, yang pertama, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi node baru pada saat jumlah node yang terkoneksi berjumlah banyak. Yang kedua, saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak. Yang ketiga, proses instalasi jaringan yang cukup rumit karena harus menyambung jalur satu persatu antar PC komputer. Dan yang keempat, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, topologi yang keenam yaitu topologi tree. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah, dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jenis jaringan ini cocok digunakan pada sistem jaringan komputer. Topologi tree merupakan gabungan perpaduan antara topologi star dan bus, bahkan bisa juga ditambahkan untuk ring. Topologi tree menggunakan backbone sama halnya pada topologi bus. Pada backbone berfungsi sebagai jalur tulang punggung jaringan. Berikut contoh topologi tree, di mana bentuknya yang bercabang yang merupakan gabungan dari beberapa topologi. Seperti itu. Kemudian, kelebihan dari topologi tree itu sendiri adalah yang pertama, mendukung pengembangan lebih lanjut dari jaringan daripada topologi bus dan topologi bintang. Yang kedua, didukung oleh beberapa vendor perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lainnya. Yang keempat, keamanan yang sangat terhandle. Dan yang kelima, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Kemudian kelemahan topologi ring itu sendiri adalah yang pertama, panjang keseluruhan dari setiap bagian tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Dan yang kedua, jika terjadi kegagalan pada bus, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi. Yang ketiga, lebih susah diterapkan dan dikonfigurasi dari topologi lainnya, proses instalasi yang rumit. Yang keempat, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar. Dan yang kelima, kinerja jaringan akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat pengucapan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.